Bre, kopi bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Akhirnya kita live lagi bersama teman kita Hedi dari Conwood. Hari ini saya lagi ada di salah satu proyek atelier Riri yang berlokasi di Jakarta Selatan. Proyeknya adalah sebuah townhouse. Nah, ini backgroundnya adalah proyek saya. Di antara beberapa bangunan rumah yang kita sudah bangun, ada yang masih ongoing construction. Jadi masih berjalan proyeknya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya bisa selesai dan proyek ini bisa ditinggali oleh pemiliknya masing-masing. Oke, kebetulan hari ini juga karena ada pemotretan di proyek ini, jadi lagi difoto sama Spatial Pictures. Jadi saya sekalian live Instagram sore ini di lokasi yang sama. By the way, kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran ya? Oke. Sip. Gimana Pak? Dari sini kelihatan udah coklat ya? Mana? Itu udah mirip. Nanti kan kena itu pudar dia. Kalau Nanti lama-lama pudar jadi gelap ya? Kalau langsung diputarin takut nanti lebih teman dia. Oh. Nanti kalau ini kan komplain dicat lagi, cat lagi, jadi tebel ini ya. Iya. Nanti kalau kurang tinggal tiba-tiba gitu aja, jadi jangan sampai udah ngeplek, wah Baru repot. di repot. Nanti aja. Oke, Pak. Itu udah, kalau ini udah, ya gitu kan, ya kelihatan teman. Seneki ini juga itu kan baru aja belum kena angin gitu. Oke. Tahun ini memang yang pelapon belum itu. Iya. Lagi mau ngecek anakku yang di atas. Oh iya, siap Pak. Thank you Pak. Panjang penjelasannya si Bapak ya. Review lengkapnya. Oke, review lengkapnya nanti ya. Ini karena kita sedang ingin sharing sesi bersama Conwood. Jadi saya pasrah aja nih nanti apa yang akan didiskusikan oleh Hedi. Kalau review lengkapnya next time lah, kalau ini udah agak rapihan dikit dan ada waktu ntar kita kasih. Bahan kanopinya Pak, bahan kanopinya kaca tempered dengan struktur besi. Atapnya tegola Pak, bener, atapnya tegola. Oh, ini udah ada pertanyaan aja. Oke, jadi ya, udah mulai. Ya. Oke, teman-teman, perkenalkan. Halo. Ini Hedi dari Conwood Indonesia. Dia yang sebetulnya harusnya membawakan acara ini, bukan saya. Sambil di call. Oh iya, salah. Gini ya. Ya, kita akan mulai. Oke. Conwood ID di lokasi yang sama. Oke. Masuk. Teman-teman, ini sebenarnya sore ini di tempat kita suasananya cukup tenang, tapi ada sedikit bunyi-bunyian dari pekerja konstruksi dan suhu kurang lebih ada di 32 derajat Celcius. Jadi sebenarnya agak panas nih di luar karena anginnya nggak
belum mengalir nih Jakarta. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan Edi. Saya pegang kameranya, yang satu lagi akan still dipegang oleh Edi. Ditaruh. Konsep bangunannya apa, Pak Riri? Basically, saya mencoba mendefinisikan bangunan ini lebih ke bangunan tropis yang adaptif terhadap urban situation gitu ya, karena lokasi rumah nih pas banget berdekatan sama jalur MRT di Jakarta. Terus profil para penghuninya yang coba saya gambarkan di sini memang orang-orang yang komuter yang aktif dan bekerja di pusat-pusat kota, di kantor-kantor di pusat kota gitu. Jadi pengen mendefinisikan lebih bangunannya lebih bisa diterima sama semua orang dan semua orang juga bisa mewakili identitasnya masing-masing. Silakan, Ed, lanjut. Oke, selamat datang. Mungkin satu dijadiin poster, Mas. Oh, jadi poster. Di atas poster dulu ya. Gimana caranya? Oh, gitu. Hilang dong. Ini aja. Oh, jangan ya. Ini ya tadi fotonya. Kok hilang sih? Oh, posternya lama nih. Belakang-belakang nih. Nah, Kotak. ini, Kotak. ini ya. Ini aja deh, bagusan. Oh, nggak bisa. Udah kan? Udah. Gitu doang kan? Udah. Atau gambar projectnya aja deh. Maksudnya foto. Oke. Habis kepotong loh. Ini nih, tadi baru difoto nih. Keren. Keren sih. Oke. Pakai drone dulu kalau nggak salah ya. Bukan drone baru di foto pakai drone. Oke, nah udah kelihatan ya teman-teman. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat bergabung buat yang baru pada join. Nah, hari ini Conwood ID akan ngobrol-ngobrol bareng sama arsitek Atelier Riri. Nah, hari ini ada yang spesial karena kita ngobrolnya itu udah mulai memasuki masa new normal. Jadi kita ngobrolnya ketemu langsung di project sambil melihat progres pembangunan dari proyeknya Atelier Riri ya Mas ya. Iya. Namanya proyeknya apa? Nama townhouse-nya Terasari di Cipete. Terasari di Cipete. Nah, ini fotonya kalau buat yang lagi pada nonton, fotonya udah ditaruh di atas sama Mas Riri. Kalau misalnya mau melihat detailnya, mungkin di Instagramnya Mas Riri ada beberapa foto-fotonya udah launching ya Mas ya? Ya sebentar lagi. Ini kan memang lagi di foto. Ya. Oke. Tadi tuh udah mulai ada banyak yang nanya-nanya. Mana ya pertanyaan? Kok hilang sih komennya? Oh, ini dia nih. Kita mau jawab pertanyaan ini nggak apa-apa? Iya, boleh. Nggak ada yang nggak keren kok Pak. Saya aja nyesel baru tahu ada Amin. Ini curhat. Nih, bukan nih curhat nih. Ya, pokoknya karya-karya kita insya Allah bisa terbangun sesuai dengan konsep dari awal karena kita pengen karya-karya kita tuh punya spesifik ideas yang kita tawarkan setiap project dimanapun itu projectnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerjain kayak project townhouse kayak gini, emang kita pengen banget nyari identitas masing-masing supaya bisa punya value edit yang berbeda-beda gitu. Jadi yang kita tawarkan ke orang benar-benar kita cari big ideas-nya tuh spesifik gitu. Oke. Nah, cuman mungkin gini Mas Riri, sebelum kita
ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai si project yang lagi dibangun ini, si project Kerasari. Tapi kalau yang udah mau nanya-nanya bisa ketik aja di kolom pertanyaan yang ada kolom tanda tanya. Karena kalau yang di kolom komen nanti ketutup ke atas-atas ya Mas ya. Iya, scrollnya susah. Nah terus habis itu aku informasiin dulu. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Ridi. Jadi tapi sebelum kita ngomongin detail mengenai projectnya, dari Konru kita mau kenalin arsitek Atelier Riri sama nanya-nanya sebenarnya sejarah Atelier Riri, sejarah kayaknya. Sejarah dari tahun 18 apa gitu kan bareng di Ponorogo. Iya makanya di Ponorogo ada sejarahnya. Semoga cerita gimana ceritanya Atelier Riri itu akhirnya dibentuk di tahun 2010. Boleh singkat gitu nggak? Mungkin ada yang udah tahu tapi ada yang belum tahu, tapi kita flashback lagi nggak apa ya Mas ya? Iya, apa-apa. Mungkin Conwood Mania belum ada yang tahu kan? Apa sih namanya? Sahabat. Oh, sahabat Conwood. Kayak supporter bola ya? Kayak pemain bola deh kita. Gimana? Ya, jadi 2010 itu Atelier Riri saya bentuk memang ya dari apa ya awalnya memang awal dari saya punya proyek-proyek pribadi ketika saya masih kerja di salah satu kantor media waktu itu. Nah dari situ baru media 4 huruf itu ya? Iya, media cetak yang sekarang mungkin udah nggak ada ya. Nah, tapi memang influence terbesar itu ketika di media itu banyak belajar arsitektur dan banyak melihat karya-karya arsitek dan membuka mata, pikiran, dan kesempatan untuk akhirnya kembali ke arsitektur gitu. Sehingga 2010 ketika harus memilih secara profesional harus menjadi arsitek atau terus melanjutkan kerja sebagai karyawan media gitu. Akhirnya ya udah memilih jadi arsitek. Oke. Tapi dari mulai ini kan ngebentuk sendiri ya, nggak ada partnernya. Iya. Bener kan? Benar. Nggak ada yang mau jadi partner soalnya. Pada sombong, udah pada sukses soalnya sebelum waktu gue mau jadi arsitek yang lain udah pada sukses jadi arsitek gitu. Jadi curhat dong. terus ya jadi kan Mas Riri kan ini sendiri gitu ya karena nggak berpartner sama arsitek yang lain. Nah challenge-nya saat ngebangun sendiri itu kan berarti mulainya sebenarnya adalah dari istilahnya bisa dibilang dari nol banget nih Mas. Apalagi kalau umum keluarga atau orang tua kan nggak ada yang background-nya arsitek kan. Iya. Nah itu untuk yakinin diri sendiri sama keluarga untuk yakin kalau yakin kita buka biro firma sendiri itu kayak gimana tuh usahanya atau ya emang challenge-nya ketika kita udah kan waktu itu aku 6 tahun ya kerja jadi karyawan itu kan udah lumayan artinya udah levelnya udah lumayan lah gitu kan. Nah memang agak susah banget sih untuk bisa pertama ya dari diri sendiri itu meyakinkan diri sendiri dulu kan untuk apakah ini akan emang jalan hidup yang akan membawa ke masa depan yang lebih baik atau ternyata enggak gitu ya. Tapi waktu itu basically memang sebelum membuka Atelier Riri udah mencoba untuk membuat grand planning-nya gitu. Jadi udah ada rencana 10 tahun gitu dalam perkembangannya target Atelier Riri itu harus begini terus di breakdown ke annual plan-nya gitu. Karena belajar dulu waktu di media kan di korporasi gitu kan. Jadi belajar dikit-dikit tuh soal itu. Nah, nggak mau yang dipropos waktu itu ke keluarga tuh ya kayak gitunya bahwa nanti next 2 tahun lagi 3 tahun lagi akan lebih settle, akan lebih aman dan begini. Ya modal keyakinan dan meyakinkan aja. Nah, dari 10 tahun kan Atelier baru merayakan 10 tahun
Iya, Mas betul. Riri gitu ya. Oh, udah dibocorin padahal belum belum bilang-bilang loh. Bulan Nah, ini pas 10 tahun. exactly. Ah, Nah, dari udah dari perjalanan 10 tahun itu ada goal, istilahnya udah puas belum sih Mas dengan pencapaian yang dicapai dari Mas eh, Riri sekarang? ya sebenarnya kalau dibilang udah puas, kayaknya jangan ya. Karena kita nanti nggak, kalau udah merasa puas, nanti kita takutnya malah nggak ter-challenge lagi untuk melakukan atau mengimprove diri kan. Tapi memang kalau ngomongin eh, secara target, eh, bisa dibilang apa yang sudah diusahakan sudah mencapai satu titik di mana kayaknya udah merasa eh, ini udah berada di jalur yang Tepat gitu tepat ya. gitu. Apa namanya, pattern yang udah dibuat tuh sudah apa ya, bisa dibilang achievementnya udah mulai kerasa lah gitu dari apa yang selama ini dipikirin gitu, seperti direncanakan gitu. Alright. Nah, Nah, em, nanya-nanya lagi nih soal tentang sosok Riri gitu. nah, Eh, Mas Riri itu lulusan arsitek tahun berapa sih Mas? arsitek tahun 2015. 2015. Waktu itu kuliah 2015 umuran dong. Lama sekali. Bohong banget. Itu korupsi 10 tahun loh ya. Fresh graduate ini baru. Duluan udah lebih lama firmanya daripada Iya, gimana sih Edi ini? Kayak aja lagi. 2000. Tahun 98. Lulusnya 2003 2004 lah. Oke. Gitu. Waktu itu ikut demo-demo di DPR MPR nggak? Untungnya karena eh, takut diomelin orang tua ya. Jadinya nggak pernah ikutan tuh. Emang tuh pada Oke. masa-masa itu kayak gitu tuh. Kehidupan Tapi anak kayaknya nih kampus. Mas Riri tipe yang kalau waktu kuliah serius gitu ya. Kayaknya Enggak juga sih. serius Enggak, enggak. kerjain tugas terus lulus tepat waktu. Enggak banget, enggak. Jangan ini ya, jangan menyalahi. Ya, jangan itu mengaburkan informasi itu. Gue udah memuji-muji banget. Tiba-tiba nanti kan dosen gua komplain kan bahaya. Oke, nah ini cukup lawak ya. Jadi kita nggak bahas. Oh, kita emang harus serius ya? Nggak Oh, sih. enggak ya? Nah, lanjut lagi nih sebenarnya ada pertanyaannya udah banyak banget soal si proyeknya. Ah, Nah, aku bacain aja ya. iya, baca. Mas Riri dapat inspirasi dari mana sih? Biasanya kok ide-idenya Banyak sih ya. aneh-aneh aja. Banyak yang pasti yang paling dekat adalah literatur, banyakin literatur dalam literatur arsitektur, literatur inspirasi desain gitu. Tapi emang kalau misalnya kita juga harus hati-hati jangan sampai terjebak sama literatur yang dekat sama apa yang kita kerjakan gitu ya maksudnya. Jadi kalau misalnya di arsitektur ya jangan melulu ngelihat karya-karya arsitektur aja, bisa karya seni lain, bisa cari inspirasi macam-macam dari traveling, dari jalan-jalan, ngelihat alam, ngelihat apa, karena inspirasi itu yang sebenarnya yang paling genuine menurut gue itu adalah inspirasi yang udah di karya yang udah diciptain dari sananya gitu loh. Jadi dengan kayak gitu kita bisa cari apa ya, kita bisa akhirnya menjahit jadi satu karya yang emang bisa kita jadikan itu karya genuine kita sendiri gitu. Iya, iya. So, jadi Itu paling sering ditanyain tuh. ini tipsnya dari Mas Riri adalah sering-sering jalan-jalan ya. Iya, benar. Jangan di kantor mulu justru jadi arsitek ya. Benar. Tapi ya gitu, tapi kalau nggak punya duit susah juga ya. Jalan-jalan ini gimana Pokoknya, ya? pokoknya paling ya sesuai nama kemampuan aja. Misalnya kayak jalan kayak sederhana kita naik public transport gitu ya. Ya mungkin sekarang belum bisa terlalu ini ya. Cuma
Ya kayak gitu-gitu ya maksudnya. Jadi banyak lihat, banyak keluar gitu kan. Nah itu banyak sih bisa cari inspirasi. Iya. Nah, sebenarnya salah satu ide kenapa hari ini kita ngadain arsitek sharing itu di project juga supaya kita ini ya dapat ide baru, Iya. refreshing keluar. Iya. Tentunya dalam batas new normal. Nah, dengan protokol yang seperti ini. Betul. Nah, oh iya, sekalian juga berhubung banyak yang nanya-nanya, hari ini dari Conwood dan Artillery akan ngajuin merchandise 2 buah sketchbook. Ini juga sketchbooknya kolaborasi dari Conwood bareng sama Artillery. Jadi kalau tadi ada yang nanya inspirasinya Mas Riri itu dari mana aja sih? Nah, di buku sketchbook ini itu ada QR code itu yang bisa di-scan. Itu merupakan inspirasi dari referensi dari Artillery dalam ngedesain gitu ya teman-teman. Beberapa referensi yang emang sengaja gue compile waktu ini udah lama sih, udah dari zaman tahun 2008 2009 di compile di dalam bookmark. Terus pikir-pikir waktu itu sempat di sketsa sendiri nih, sketsa sendiri. Sendiri semua ya. Ya ampun, selama ini nggak tahu ya. Kira-kira minta tolong timnya tolong gambarin kakak gue dong. Oke, udah. Nah, jadi hari ini kita bagiin 2 buku bagi yang pertanyaannya nanti dipilih paling keren. Tapi harus nanyanya ketik di kolom yang ada tanda tanyanya. Ini udah banyak loh ini yang nanya nih 3 orang. Tuh. Kita jawab-jawabin dulu deh, Mas. Tuh, tolong dijelasin dong bahan dan kode produk di bagian. Buset, ini sih ngerjain orang nih. Ini ada di gambar kerja di spesifikasi material kita ini. Mungkin nanti menyusul Mas ya, nanti Mas. Yang ringan aja pertanyaannya tapi berbobot gitu. Boleh japri saya nanti kalau ada waktu saya kumpulin deh data-datanya, ntar saya kasih ya. Thank you Mas Bermanto Yodi. Terus ada pertanyaan. Nah ini Hedi nih. Ini kalau arsitek nggak boleh ini. Oh iya. Ngerti. Dari Mas Tangki, bedanya Conwood dengan kayu solid apa ya? Lebih bagus yang mana sebetulnya? Bedanya sama kayu solid sebenarnya beda banget. Beda bangetnya dalam arti feature-nya ya. Jadi ada masing-masing ada kelemahan dan kelebihan dari tiap-tiap material. Dari Conwood sendiri pun juga nggak boleh semuanya bilang lebih bagus Conwood daripada kayu solid, enggak, karena nggak boleh ya gitu ya? Nggak boleh. Itu protokolnya nggak boleh, harus mengakui kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap material, karena semuanya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kita ngomongin kelebihannya si Conwood dulu dibandingkan dengan kayu solid. Kalau kelebihan Conwood dibandingkan kayu solid, yang pertama dan yang paling utama itu adalah tentunya tahan rayap. Jadi kalau kayu solid kan itu bisa habis atau rapuh gitu ya, rapuh untuk dimakan rayap. Tapi kalau misalnya Conwood di sini tidak mungkin dimakan rayap karena bahan dasarnya itu dari semen, kecuali itu rayap Newton yang bisa makan semen mungkin. Kirain serius. Ada rayap Newton ya. Terus yang kelebihan yang kedua juga, kalau misalnya untuk di area outdoor khususnya, kalau menggunakan kayu solid, tentunya itu bisa habis dimakan cuaca. Jadi kan
hujan panas. Kalau misalnya menggunakan kayu solid itu bisa jadi kayunya itu bisa jadi rapuh juga. Tapi kalau misalnya untuk si konut sendiri, karena dia bahan dasarnya semen, dia lebih tahan terhadap cuaca. Jadi kalau untuk area-area di outdoor itu sangat rekomen untuk mengganti penggunaan kayu solid ke produk konwood. Samaan gue, tapi pokoknya yang dua itu gitu ya. Nah terus kalau kelebihannya kayu solid dibandingkan konwood apa gitu? Kalau ini tentunya lebih ke rasa, karena biasanya feel alami feel ya. alami itu memang tidak bisa digantikan sebenarnya, tapi untuk area-area tertentu yang demi penggunaan yang lebih lama dan untuk pemakaian yang maintenance yang lebih mudah itu bisa digantikan sama konwood gitu ya. Benar ya Mas ya? Setuju. Dari usernya langsung bilang setuju. Setuju sih. Memang pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi kalau ngomongin konwood sih sebenarnya ya actual material konwood itu yang bisa dieksplor apa gitu kan. Jadi kalau ya kayu ya kayu sebagai material kayu yang punya kelebihan sendiri gitu. Konwood juga punya kelebihan sendiri. Ya biasanya kita kalau mendesain mempertimbangkan itu sih. Ya. Itu. Oke, banyak nih pertanyaan nih. Tekstur. Nih, tekstur konwood itu seperti semen atau kayu. Saya tertarik pakai konwood untuk lantai teras tuh. Waduh. Langsung aja kita ke lantai teras ya. Nanti kita akan ngasih lihat ada lantainya nggak sih Mas? Ada lantainya nggak ya? Belum ya. Lupa. Coba ya nanti kita. Bisa sih nanti kita masuk ke sana. Ini yang project itu atau project yang ini bisa kita masukin. Gitu. Nanti dikasih lihat perbedaannya. Ini bisikin RAB-nya. Wah ini enggak, karena saya bukan kontraktornya, jadi nggak tahu tuh RAB-nya berapa Mas. Mungkin nanti coba saya cari tahu ya. Ini Mbak ya, Mbak Zahran. Mbak Zahran nih ibu-ibu banget ya. Pokoknya yang penting angkanya masuk. Jadi dia berpricing Mas. Oh iya benar. Yang penting budget. Tips untuk mendesain atap yang mudah maintenance Pak. Oh, apa ya? Jadi sebetulnya semua desain atap harus bisa di maintenance ya prinsipnya. Nah, kita harus mikir ya, sekarang untuk di negara tropis yang curah hujannya tinggi dan panas yang cukup. Nah, desain atap apa yang memang secara kenyamanan dulu nih bisa kita jamin gitu kan. Atap flat pun sebenarnya bisa kalau treatment insulasinya benar dan kita bisa punya trik atau teknik sendiri untuk mengurangi panas gitu. Yang penting kita harus memikirkan dari sisi fungsi dan kaidah-kaidah kenyamanan itu yang penting sih. Kalau untuk maintenance semestinya semua material yang memang kita kenal atau yang difabrikasi oleh produk tertentu dengan jenis tertentu pastinya mereka memikirkan dari sisi kekuatan gitu. Jadi maintenance-nya harusnya lebih mudah. Wah banyak nih nanya nih. Atau kita lanjut ngobrol dulu, ntar lanjut habis itu kita ngobrol lagi karena saya masih punya 20 pertanyaan kalau nggak salah. Sampai besok deh ini Mas ya. Nah, jadi Mas Ruli tadi balik lagi ya ke maaf ini agak background karena memang ini di project yang projectnya masih ongoing pembangunan gitu. Nah ini udah mulai quiet. Nah Mas kan berarti tahun ini tuh tahun ke-10-nya Atelier ya? Iya. Berarti mungkin ada harapan baru atau ada target-target baru yang bisa untuk 10 tahun ke depan gitu. Kalau boleh tahu juga, atau 5 tahun atau 10 tahun ke depan, harapannya Atelier itu jadi biro arsitek yang seperti apa sih? Oke. Prinsipnya sih semakin kita berperan di satu bidang atau profesi yang kita geluti, pengennya kan kita bisa semakin banyak memberikan impact.
yang bisa memberikan banyak manfaat gitu ya. Jadi nanti wujudnya atau aktualnya akan kita create seperti apa. Yang penting intinya sih saya sementara ini berpikir karya-karya kita kan harus benar-benar punya manfaat itu kan, punya manfaat itu, punya impact yang baik. Terus juga yang pasti terus menginspirasi banyak orang dan banyak karya-karya arsitektur sehingga eh, ya semua itu jadi terdesain dengan baik gitu. Semuanya punya apa? Semuanya mewakili kaidah-kaidah arsitektur yang benar gitu, dan yang pasti Atelier Riri juga sustain terus dan terus bisa berkarya sih, itu aja sih intinya gitu. Ada target mungkin pindah kantor ke Bundaran Sudirman HI. di kolongnya enggak lah, udah sebenarnya salah satu kenikmatan yang yang sedang dijalani selama berkarir di arsitektur dengan Atelier Riri ya karena punya kantor dekat rumah. Target 5 tahun dari Iya, itu target awal ya emang, sehingga bisa lebih kualitas hidup rasanya akan lebih terjamin lah dengan kondisi traffic yang dulu yang kita pikirin gitu kan ya, tapi sekarang udah lumayan, udah mulai kelihatan gitu pembangunan infrastruktur. Ya mudah-mudahan lah kalau semakin berkembang bisa, sebenarnya kita bisa kerja di mana aja jatuhnya kan gitu. Sekarang juga lebih banyak ada tim yang WFH. Iya, diskusinya lebih gampang. Terus tanya lagi, kalau dari 10 tahun ini, 10 tahun terakhir gitu ya, karya Mas Riri itu karya atau proyek yang mana yang paling berkesan atau menurut membawa turning point dari Atelier Riri? Ya, the one and only rumah sendiri sih. Oh ya? Iya, karena itu dibangun tahun 2009 dan sebetulnya waktu itu mikirnya benar-benar kebutuhan aja sih ya gitu, kebutuhan, sampai bentuk rumahnya juga udah begitu aja gitu kan, kotak aja, mikirin secara fungsi dan secara lifestyle tuh bisa mengakomodir sampai ya keluarga kita dari mulai rumah itu bangun sampai kira-kira 10-15 tahun lah gitu, seumur bangunan gitu. Udah kita mikirnya gitu, terus nggak tahu kenapa ya iseng-iseng kita coba ikut dalam dikurasi ke pameran, lolos, terus dipublish ke media-media luar, banyak ya yang mempublikasikan sampai sampai overexpose lah gitu, nggak nyangka aja. Nah cuma dari situ kan akhirnya orang melihat oh ternyata ada toh, nah arsitek namanya Atelier Riri gitu ya. Dari situ turning pointnya mendapatkan pengakuan lah gitu, dari apresiasi karya itu. Oke, dan sampai hari ini karya itu pun masih sangat dinikmati oleh pemiliknya gitu ya. Iya, mau nggak mau harus dinikmati. Ada perkembangan sih, tapi emang perkembangan yang kita buat di dalam rumah itu memang udah kita pikirin konsepnya dari awal gitu. Cuman masalah waktu dan biaya aja yang belum yang belum tercapai pada masanya. Termasuk pintu kamar mandi kalau nggak salah. Itu sampai sekarang emang jadi belum dipakai. Kalau itu kayaknya biarkanlah itu menjadi berkah buat kita. Oke, nah kemudian kayak di 10 tahunnya Atelier Riri ini ada bocoran apa sih, akan bikin apa dari Atelier Riri? Nah, apa ya? Ya tadi sih sebenarnya ngomong soal sustain gitu ya, kita sekarang nggak cuman pengen menghasilkan sebuah desain yang baik, tapi kita juga kalau bisa, kita juga sekarang lagi banyak kerjasama sama beberapa orang yang misalnya mau menginvest ide kita langsung ke wujud bangunan arsitekturnya. Jadi kita nggak cuma deliver desain, tapi kita juga bisa nanti desain itu benar-benar bisa dibangun dan bisa dinikmati sama orang gitu. Jadi kita lagi bikin beberapa hospitality project
dengan beberapa partner gitu, dari konsep benar-benar dijaga jadi satu value yang bisa dibawa untuk ke produk-produknya mereka gitu. Nah, kedepannya kan dengan kayak gitu kan jadi kita juga terus bisa menjaga komitmen kita dalam berkarya. Tim Atelier Riri tetap dapat proyek-proyek yang menarik terus gitu, dan ya itu bisa inline sama orang-orang yang emang mungkin pengen berinvestasi di karya-karyanya kita gitu. Gitu sih. Nah, salah satunya kalau bisa dibilang juga berarti salah satunya di 10 tahunnya Atelier Riri ini ada iklan. Iklan bus selalu terdepan. Ya, jadi di 10 tahunnya Atelier Riri, Conwood juga kolaborasi sama Atelier Riri ya Mas ya, di salah satunya mewujudkan mimpi atau impian untuk 10 tahun ke depannya Riri, yaitu lebih bermanfaat untuk halayak ramai. Nah, jadi nanti tungguin kolaborasinya. Mungkin kasih bocoran dikit gimana ya? Bocorannya, jadi bocoran itu Mas lagi bikin apa sih? Ngedesain apa sih sekarang yang publik bisa rasakan? Bocoran aja ya Mas. Bocoran ya. Pokoknya kita sebetulnya apa yang kita sedang kerjakan ini kamera kan atas visi dan misi untuk yang tadi kan, untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat buat orang. Terus juga emang karena gue juga concern sama konservasi lingkungan gitu kan, dalam karya-karyanya pengennya juga ramah lingkungan dan adaptif terhadap alam dan iklim gitu. Nah, itu kayaknya sejalan sama prinsip yang dimiliki sama Conwood kan, soal nature yang ingin kita preserve gitu. Nah, ya, dengan kayak gitu akhirnya kita akan berkembang kemana-mana dengan kondisi pandemi yang tiba-tiba terjadi ini. Kita ya tergugah untuk berkontribusi untuk membuat sesuatu yang secara fungsi dibutuhkan dengan cepat, dan mungkin juga dibutuhkan lebih banyak orang gitu kan, selain emang kita bikin kayak proyek-proyek developers atau perorangan ini, kita pengen buat satu bisa dibilang ya furniscape yang fungsinya untuk buat apa sih kalau outdoor, tapi juga dinikmati atau jadi buat fasilitas publik lah. Jadi kita lagi bikin satu kayak furniscape yang fungsional, yang emang dibutuhkan buat orang dalam rangka ya kebersihan dan higienisasi, untuk bisa memberikan fasilitas buat orang di masa new normal ini gitu. Nanti kayak gimana kejutannya ya masih dirahasiain ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa rilis. Mudah-mudahan bulan ini ya Mas ya, kita akan rilis kolaborasinya Conwood dengan Atelier Riri berupa furniscape. Tapi furniscape-nya itu desainnya seperti apa, terus fungsinya apa. Jangan kasih tahu dulu ya. Biar penasaran. Mungkin kalau yang mau nebak-nebak furniscape-nya di apa, boleh. Iya. Jawab nanti di dapat ini. Iya, satu mungkin yang dapat itu ya. Iya. Pokoknya nih isinya ada berapa karya dari karya arsitek Jepang sini sebenarnya. Jadi emang salah satu yang emang menginspirasi arsitektur Jepang, karena di Indonesia itu kan punya kesamaan untuk membangun atau mendesain rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang kompak, yang kecil, yang fungsional gitu. Ya salah satunya bisa dipelajari dari arsitektur di Jepang. Jadi ini kompilasi yang bisa di-scan, dan waktu itu kita juga kerjasama sama artsdaily.com yang linknya itu sebenarnya akan mengarah ke websitenya Arts Daily gitu, di karya-karya yang kalian pilih dan scan di barcode yang ada di dalamnya gitu.
Keren kan? Ya, keren. Padahal di dalamnya kosong. Kosong. Ternyata belum dicetak. Barcode hilang. Cuman dapat ya, gaya kamu ini ya. Nah, oke, kita jawabin 3 pertanyaan. Mas Dwi boleh pilih 3 pertanyaan yang mau dijawab kali ya. Oke. Habis ini kita boleh diajak Boleh tur dong. nanya proyeknya, masih ada waktu 15 menit lagi. Nah, Kayaknya ini 2 ada. pertanyaan aja. Ya, ini ada pertanyaan serius nih. Maaf pada Ya desain Allah, ini. harus lebaran sih nggak Iya, apa-apa. iya benar. Maaf lagi Idul Adha. Pada desain ini definisi konsep tropis menurut Mas Riris seperti apa atau pada konsep bagian mana ya kali ya maksudnya. Sebetulnya gini ya, tropis itu buat saya tuh nggak melulu harus terwakili oleh secara visual kan. Jadi tropis itu beneran harus sebenarnya adaptif terhadap iklimnya gitu. Bisa ketika panas bangunan di dalam atau ruangan di dalamnya tetap sejuk. Ketika hujan, hujannya tuh nggak bikin masalah ke dalam rumah. Udah sesederhana itu. Jadi kalau ngomongin tropis itu, misalnya contohnya kayak penggunaan shading yang ada di belakang jendela gitu kan. Ini kan karena rumah ini menghadap barat timur, jadi shadingnya itu emang sengaja kita extend keluar ke lisplangnya. Karena kan bukaan ke depan di unit rumah dengan row selebar ini kan bukaannya tuh nggak bisa banyak ke 4 sisi kan. Paling cuman ke depan atau ya kita ciptain ke belakang atau ke taman di dalam. Jadi ruang-ruang yang dalamnya harus tetap ada jendela. Gimana caranya tetap ada bukaan, tapi ketika sore dan ketika pagi tuh nggak bikin silo atau nggak bikin panas. Misalnya contohnya gitu. Nah, terus ya kedua juga mungkin identitas tropisnya saya senang wakilin dari sisi konteks materialnya juga sih. Jadi kalau emang menggunakan material-material yang bisa mewakili kayak ya kayu gitu kan, batu. Nah, di rumah ini tuh ada beberapa identitas material-material yang kita sengaja eksplor, termasuk permainan warna yang mungkin bisa lebih apa ya, bisa lebih rasa itu lebih adem gitu. Kayak nggak kayak di rumah pada umumnya, tapi kayak berasa kayak ada di villa. Nah, unsur-unsur nature-nya kurang lebih terwakili gitu. Tapi ya nggak semata-mata itu gitu yang pasti yang pertama tuh awalnya lebih ke adaptif terhadap iklim gitu. Oke. Jadi nggak melulu kalau tropis itu menurut versi Mas Riri harus banyak hijau-hijaunya di depan. Ya, ya sebenarnya faktor itu penting, tapi ya nggak hanya itu gitu kan, gitu. Tergantung dari situasi dan kondisi. Kalau ini kan sebenarnya kayak konsep rumah urban ya. Jadi kalau misalnya dilihat di belakang kita ini, itu sengaja ada sedikit planter yang masih bisa ditanamin. Jadi yang kayak gitu untuk mewakili unsur landscape-nya gitu. Kita jawab lagi nih, satu lagi. Satu lagi. Ini mungkin pertanyaannya mahasiswa nih yang nanya nih. Kota besar bisa jadi tolak ukur fresh graduate, bisa berkembang nggak Pak? Konteks relasi dan skill. Sedikit banyak iya sih ya menurut saya, karena apa ya, biasanya di kota-kota besar lebih mungkin arsitek bisa lebih diapresiasi ya, pengalaman gue dan berdasarkan informasi teman-teman yang ada di daerah atau gimana ya. Karena mungkin karena di kota besar orang-orang terlalu sibuk gitu ya dengan aktivitas mereka, dengan profesi mereka, dengan pekerjaan mereka, sehingga kayaknya sederhananya gue udah nggak bisa mikirin lagi nih untuk ngedesain rumah atau mikirin rumah itu mau gimana. Udahlah hire profesional aja, kita keluar kos, tapi kita udah nggak usah pusing misalnya kayak gitu. Nah itu sederhana itu kayak gitu tuh yang sering terjadi di apa ya, di dunia praktek gitu. Nah, tapi kalau ke depan sih saya yakin harusnya udah nggak lagi harus kita berkiblat di kota besar aja ya, karena informasi sekarang kan udah sangat deras ya. Orang-orang banyak di daerah-daerah tuh, di kota-kota, di daerah-daerah di luar Jawa bahkan sekalipun tuh udah banyak kayak arsitektur yang bagus-bagus. Artinya kan
mindset orang-orang tuh udah berkembang lebih merata kan, ya, dimana arsitek itu ternyata mereka udah berpikir bahwa wah ada value-nya lo pakai arsitek gitu. Nah, kayak Dan gitu. lagi kalau dulu mungkin yang arsitek di luar daerah gitu ya itu agak sulit mendapatkan update mengenai material baru Iya. atau tren baru. Nah kalau sekarang karena banyaknya aktivitas di internet gitu ya, Iya, di iya. digital, jadi sekarang training atau webinar tuh udah gampang banget bisa Betul. diikutin oleh arsitek-arsitek dari luar Betul. kota. Dan yang pasti produk-produk material udah banyak kan tersebar mana-mana ya. Masuk Conwood kan. Tersebar dari mulai Aceh sampai Irian. Oh. Gitu. Bridgingnya bagus gak? Bridgingnya Semut kok. katanya istilahnya semut. Oke. Oke, ini udah 2 pertanyaan. Kita mungkin boleh tinggal 15 menit lagi boleh Iya. Iya. sedikit ya. Ini yang satu lagi gue ajak. Ambil aja ya handphonenya ya. Oke, kita mau mulai dari mana nih? Ini gimana sih nurunnya? Mungkin Mas Riri pakai yang kamera depan, yang di ini kamera belakang. Oke, ini teman-teman, ini kita masuk ke salah satu bangunan yang masih ongoing construction ya. Ke Mas Riri aja yang ini lebih gitu. Oh, ini kebalik ya? Ini gimana sih ngilangin? Nah, ini buangnya gimana sih? Oh, bisa dibalik. Nah, ya, ini yang masih ongoing nih, Head. Jadi, Sorry. nah. Oh, dibalik. Oke, kita ke sini ya. Nah, jadi ini rumahnya tuh sebetulnya ada 3 tipe ya. Jadi ada yang tipe yang paling ujung, ada tipe yang tipikal tengah, ada yang paling besar gitu. Nah, ini kita yang paling ujung ini dia sebenarnya punya potensi lebih baik karena dia punya 2 sisi yang terbuka gitu. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin secara sirkulasi, secara kebutuhan ruang, fasilitasnya bisa lebih banyak. Contohnya misalnya kayak gini ini ada kolam renangnya nih, tuh. Gitu. Ada tanahnya berapa nih? Ini tanahnya berapa ya? Kalau ditanya gitu suka lupa. Iya, gambar Iya. Proyeknya udah 2 tahun lebih ya gitu. Ya di proyek ini sebenarnya gue coba mengeksplor banyak material dan banyak tekstur dari material itu sendiri untuk mencoba men-challenge bagaimana mendapatkan desain-desain yang punya komposisi yang baik dengan maksimalisasi ide desain dan detail-detail. Ada yang nyanyi bagus juga tuh lagunya. Kita ke unit sebelahnya. Jadi ini Iya. Ini unit yang paling besarnya di depan ya. Yang paling besar, yang paling ujung. Nah, Tadi kolam renang tadi itu ada jalur masuknya nih dari akses depan. Kolam renang itu berarti dia custom tambahan ya Mas, karena yang di depan unitnya ini tuh yang sama dia nggak ada kolam renang ya. Oh iya, enggak. Sebenarnya standarnya ada kolam renangnya. Cuma emang yang satu unit dia merasa nggak membutuhkan fungsi kolam renang gitu. Ada anak kecil. Iya, betul. Nah, ini juga yang lagi konstruksi tuh. Belum finish beberapa materialnya. Ini yang unit yang terakhir yang lagi. 3 lantai ya, yang dari tadi jadi background. Iya. Nah, boleh di depan sebentar nggak? Jadi kan di sini ada dinding-dinding motif natural kayu yang dibiarkan berwarna semen gitu ya, sama ada satu dinding yang warna hitam. Boleh tanya nggak sih ada fungsi warna hitam batu ini nggak Mas? Maksudnya kan kadang orang merasa rumah jadi gelap. Sebetulnya apa ya tadi dibilang, jadi di sini tuh coba mempadu-padankan tekstur dan material di sini. Jadi pengen coba memberanikan diri kalau misalnya warna yang berbeda dari tekstur yang berbeda itu ketika di-combine dia tuh bisa tetap inline, tetap bisa menjadi komposisi yang baik, tetap harmoni apa enggak gitu.
Nah, jadi kalau ngomongin secara desain ke situ sih arahnya awalnya. Tapi kalau misalnya ngomong gelap atau enggak kan kita bisa merasakan. Tidak menjadi gelap kan karena cuma satu bidang dan itu di luar. Gitu. Jadi masuk ke dalam, Ya kan silakan. surganya di depan. Oh iya, terkait di depan ya. Kita tadi udah di bawah ya. Di bawah tuh kurang lebih sama tuh ya. Fasilitas sebenarnya fungsinya tuh buat zona publik sama buat service di bawah. Nah, biasanya typical urban house. Ada satu kamar. Ya, itu buat tamu. Oke. Nah, buat tamu. Nah, typical urban house gitu kita naikin living quarter ke lantai 2 ya. Jadi di living quarter lantai 2 kita introduce bukaan yang kita jadiin taman, area hijau di sini. Nah, jadi selain tadi dari bukaan di depan, di belakang pun kita kasih taman, ya konsepnya kayak di atas roof, di lantai bawahnya. Gitu, sehingga apa ya, dia tetap terasa live in the land gitu loh. Bener nggak? Kayak hidup di lantai bawah, punya taman hijau. Karena ini lantai yang paling banyak activity. Iya, karena ini jadi aktivitas livingnya si penghuni. Jadi di sini mungkin nanti akan ada living room, ada dining room, ada pantry. Pantry-nya kita taruh depan nih nanti. Oh iya. Pantry kita taruh depan. Aku kira di bawah juga ada pantry. Kalau di bawah jadi kayak dapur wet kitchen gitu lah, dapur kotor gitu. Terasnya masih ada. Ini ada lantai ini kita kasih teras, lantai Jadi kalau living ini. butuh area outdoor, mau ngobrol-ngobrol sambil ngerokok-ngerokok. Nah, ini tuh salah satu penerapan tadi kalau ngomongin tropis, Set. Jadi kalau yang namanya bukaan itu harus dua sisi. Jadi ada buka angin, ya angin untuk masuk sama angin untuk keluar tuh harus ada dua gitu, sehingga nggak anginnya juga ngalir ke dalam ruangan. Ini salah satunya ya kayak gini. Jadi kita kasih bukaan di depan, terus belakangnya kita ada bukaan juga. Gitu. Jadi cross ventilation tercipta. Oke. Oh ya, tadi kan juga ada yang nanya juga struktur lantainya kayak gimana sih kalau konwood. Ini maaf ya masih kotor karena memang masih ongoing pembangunan. Tapi habis lewat dari mana sih? Perasaan kotor banget. Awalnya proyek. Jadi ya memang sih kalau ini ada istilahnya kekurangannya itu masih bergantung kerapihan dari finishing itu masih bergantung dari skill aplikatornya ya Mas ya. Jadi bisa dibilang kalau aplikatornya itu sudah berpengalaman atau sering certified memasang konwood, ya hasilnya bisa rapi seperti ini. Tapi kalau misalnya mungkin dia baru sekali pasang konwood itu yang agak beresiko ya. Ya pokoknya prinsipnya kita jadi arsitek harus bawel-bawel. Kalau nggak kita bawel-bawel, nanti standar yang ingin kita capai itu akan agak susah gitu. Apapun materialnya sih biasanya, apapun aplikasinya, karena ini ada pintu kemana saja atau ada lift? Oh, ini perasaan di desain nggak ada deh. Nggak deh. Ini powder room ya. Oh, ini powder room jadi kemana saja ya ampun. Oh, jadi cuma ada kloset sama udah kloset doang. Sama tipis aja. Tipis. Nah, ini akses service sih dari bawah menuju ke atas. Begitu di atas akrobat ke rumah tetangga. Biar kalau tukang servis tuh bisa punya akses sendiri. Nggak ganggu tangga utama. Tapi ART jangan disuruh lewat sini kali. Jangan. Kecuali dia keturunan Spider-Man.
Bahaya. Aduh. Nah, terus kita naik lagi. Ini lantai 3. Di lantai 3 efektif buat ruang tidur aja nih, Head. Nah, ini tadi tanyain pintu kemana aja nih, pintu yang bisa kemana-mana nih. Ini pintu yang bisa kemana-mana nih. Bisa copot gini kan. Aduh. Enggak, ini pintu kamar mandi kok. Ini kamar mandi nih. Kamar mandi yang lagi masih belum dipasang tuh kloset dan lain-lain. Jadi ini ada 2 kamar tidur buat anaknya. Terus ada 1 kamar tidur utama paling depan. Untuk ART-nya. Oh iya. Mewah banget. ART-nya. Nah, gitu kira-kira. Jadi toilet pribadi atau? Iya, ini kamar mandi utama. Gitu. Untuk mendesain rumah kayak gini benar-benar harus memikirkan skala yang paling nyaman sih. Karena space-nya kan nggak banyak. Jadi waktu mendesain ruangnya harus nentuin juga layout-nya kayak gimana. Supaya penempatan instalasi dan lain sebagainya itu udah sesuai gitu. Mau boleh tanya nggak ini kenapa semuanya kaca istilahnya sampai ke bawah-bawah? Kan ini kan madep ke barat ya Mas ya? Ini ke timur. Ke timur. Nah iya. Sebetulnya gini. Yang ke barat atau timur kalau sampai full itu bukan yang kepanasan. Sebetulnya dari sisi kualitas ruang kita harus mikirin 2 aspek sih. Maksudnya aspek kenyamanan secara spasial sama kenyamanan secara termal ya. Berat ya. Jadi spasial itu supaya ruangan itu kerasa luas gimana caranya. Ya, caranya adalah kita kasih bukaan yang full sampai bawah itu rasanya kayak ruangnya tuh kayak extend gitu loh. Nah, nggak kayak kalau misalnya cuma setengah itu kan berasanya tetap cuma kita bisa ngelihat satu vista, satu bingkai. Kalau ini kayak kita jadi bagian daripada ruang luar, jadi orang yang claustrophobic atau apa tuh akan tetap nyaman tinggal di ruangan ini. Nah, tadi gimana cara solusinya ya paling kita kasih overstack yang lumayan panjang dari bangunan utama atau dari batas jendela ini. Gitu sih paling win-winnya seperti itu. Sisanya ya mungkin ya kita bisa pakai tirai dan lain sebagainya gitu. Kalau saran untuk area jendela-jendela gitu pakai horden yang model apa gitu? Pasti lu pengen ngesup horden juga. Oh gitu. Untuk bangunan yang ini kita udah kasih close di atas plafon. Jadi mau yang pakai fabric, bahan yang kain gitu atau yang roller blind atau apapun juga nggak masalah sih. Yang pasti mungkin keserasian perumahannya aja nih mungkin yang ada standarnya nih dari developer nanti. Iya. Gitu. Ini sampai ini kali ini buat apa ya Mas? Apa estetika aja yang lebih ngerain? Oh, itu sebenarnya batas untuk pertemuan antara material gypsum dengan material beton. Jadi supaya nggak pecah, dikasih istilahnya kalau orang lapangan hairline gitu. Biar lebih aman, nggak ada retak-retak gitu. Iya. Nah, ini salah satu penerapan tropicality yang menurut gua penting juga adalah bukaan-bukaan nggak harus melulu selalu dari jendela, jadi bisa kita kasih bukaan-bukaan atas skylight seperti ini. Supaya kita bisa dapetin cahaya alami terus sepanjang siang tanpa harus menggunakan banyak lampu gitu. Ini karena fungsinya kenapa ditaruh di atas tangga ya karena supaya bisa menerangin sampai ke bawah. Iya. Terus akhirnya kita kasih treatment dinding ini lebih punya karakter dengan menggunakan beton-beton cetak kayak gini. Jadi dibandingkan sama dinding yang lainnya kan flat tuh. Kita bikin tuh. Gitu. Jadi ada beberapa lah ide-ide. Kalau kayak di belakang itu dindingnya pakai warna yang berbeda kayak warna terakota gitu.
Nah, Oke, oke. Kita lihat di ukuran kamar anaknya standar ya. Ini sekitar 3x4. Ya nggak sih, Mas? iya, Oke, oke. Ya, kira-kira yang belakang juga sama ya? sama, tipikal.